pagi anak-anak, semoga kabar kalian semuanya baik-baik saja. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kali ini kita akan masuk topik baru, yaitu desain produk. Sebelum ibu jelaskan, seperti ini anak-anak udah tahu ya apa itu namanya desain. Desain ini biasanya kita temukan di dalam berbagai bidang. Ada desain fashion, ada juga desain rumah. Nah, hal sederhana mungkin kamu bisa mendesain kamar kamu sehingga sesuai dengan keinginan kamu sendiri. Oke, di sini ibu akan menjelaskan tentang apa itu desain produk. Desain produk itu adalah proses kreasi dari suatu produk yang menggabungkan unsur fungsi dan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Nah, coba kamu lihat gambar di samping ini. Ini adalah salah satu contoh desain. Coba perhatikan, mereka membuat sketsa terlebih dahulu. Jadi dibuat dulu sketsanya, gambarannya. Kemudian sketsa ini nanti akan diwujudkan bisa melalui finishingnya, yaitu menambahkan warna-warna yang mungkin dia sukai. Oke. Nah, berikutnya fungsi desain produk. Fungsi desain produk ini adalah sebagai identitas produk, menjadi pelindung produk dan menambah nilai jual produk. Kenapa dikatakan sebagai identitas produk? Karena desain itu kamu buat sendiri. Itu bukan hak cipta orang lain, tapi punya kamu sendiri. Jadi, ketika orang membuat hal seperti itu dan itu adalah hak cipta kamu boleh menuntut. Kemudian, di sini menjadi pelindung produk. Ketika kamu menciptakan produk, ketika kamu buat produk, otomatis kamu harus bisa membuat produk tersebut bertahan lama. Nah, untuk dia bertahan lama, maka kamu harus membuat desain produknya sebagus mungkin dengan pertimbangan jangka panjang. Kemudian menambah nilai jual produk. Pernah nggak melihat produk-produk tertentu? Kita bisa melihat produknya itu biasa aja, tapi karena dia desainnya bagus, sehingga harganya semakin mahal. Nah, itu adalah fungsi daripada desain produk. Kemudian apa sih yang menjadi tujuan desain produk? Tujuan desain produk itu ada 4. Yang pertama, untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas yang memiliki nilai jual yang tinggi, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya ya. Kemudian untuk menghasilkan suatu produk yang tren pada masanya yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Kemarin-kemarin Ibu udah menjelaskan kalau kita misalnya melihat peluang usaha, maka kita harus melihat pasar. Nah, di pasar itu apa yang kita lihat? Yaitu kebutuhan para konsumen. Oke, seorang wirausaha harus peka terhadap kebutuhan konsumen. Apa sih yang lagi tren sekarang? Nah, itu yang kamu sesuaikan dengan produk kamu. Kemudian yang ketiga, membuat sebuah produk menjadi ekonomis tanpa harus mengurangi nilai jualnya, kualitas dan juga manfaat dari produk tersebut. Ketika kamu membuat desain, kamu harus pertimbangkan nilai ekonomisnya. Jangan hanya membuat desain secantik mungkin, tapi gunanya nggak ada. Nah, di situ adalah letak sebuah desain produk. Jadi mempertimbangkan kebutuhannya dan jangka panjangnya. Yang keempat, untuk meningkatkan pangsa pasar dengan menargetkan segmen pasar yang baru. Nah, di sini berkaitan dengan persaingan pasar ya. Ketika desain produk kamu lebih bagus dari yang lain, maka konsumen itu akan lebih tertarik dengan produk yang kamu buat. Oke, berikutnya itu ketika kamu ingin membuat suatu desain produk, maka kita harus mengetahui dulu prototype. Mungkin kata-kata ini asing bagi anak-anak ya, tapi Ibu akan jelaskan. Prototype itu adalah model awal atau contoh yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Prototype biasanya dibuat untuk melakukan beberapa uji coba. Misalnya nih, ketika kamu ingin membuat kotak brownies. Nah, ketika kamu membuat kotak brownies itu, kira-kira apa yang mau kamu buat di kotaknya itu? Covernya apa saja. Mungkin kamu bisa membuat judul daripada brownies itu apa, atau manfaat dari brownies itu apa, atau mungkin komposisi dari brownies itu. Nah, itu disitulah prototipenya. Nah, di prototipe ini seperti sketsa, tapi lebih kepada mempertimbangkan ukuran-ukuran dan letak daripada kata-kata yang ingin kamu buat di covernya atau di sampulnya. Oke. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah membuat prototipe? Ada 7 langkah-langkahnya.
Nah, di sini bisa lihat ya, yang pertama melakukan pengumpulan kebutuhan. Jadi begini, ketika kamu ingin membuat prototipe, kamu simpulkan dulu kebutuhan daripada produk itu apa sih? Nah, itu yang kamu komunikasikan di prototipemu. Sehingga sebelum mereka menggunakan produk tersebut, mereka mengetahui fungsi atau manfaat dari produk tersebut. Nah, itu biasanya dilihat dari mana? Ketika misalnya nih, kamu membeli sampo, kamu pergi ke minimarket, kamu lihat sampo, tentu saja kamu nggak bisa pakai dong di sana. Nah, untuk mengetahuinya, kamu baca dulu petunjuknya, kebutuhannya itu untuk apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian melakukan pembangunan prototyping. Yang ketiga, melakukan pengevaluasian prototyping, melakukan pengkodean sistem, melakukan pengujian sistem, melakukan evaluasi sistem, dan menggunakan sistem. Setelah kamu buat langkah-langkah ini, yang terakhir itu adalah menggunakannya dan melakukan evaluasi sistem. Evaluasi ini kamu lihat kembali apakah sudah sesuai, apakah sudah terkomunikasi atau informasinya sudah sampai. Yang berikutnya ada 3 langkah-langkahnya atau jenis-jenis prototipenya. Kita bisa menggunakan aplikasi Sketch dan juga wireframe dan juga mockup. Sketch ini istilahnya adalah sketsa, yaitu gambar yang dapat dibuat dengan menggunakan alat bantuan alat tulis seperti sebuah kertas dan pensil. Wireframe ini merupakan konsep yang berpusat pada penyusunan tata letak desain. Nah, misalnya nih, kamu mau buat di mana sih desainnya? Apakah di ujung, apakah di tengah? Seperti itu ya. Sedangkan mockup itu adalah berdasarkan kombinasi warna. Ini lebih kepada finishingnya ya anak-anak. Oke. Mungkin ini sebagai kegiatan prototypingnya. Kemudian ada juga 6 tahapan. Mungkin anak-anak nanti bisa catat ya. Ibu nanti akan melihat catatan kalian. Ini juga cara membuat prototipe itu seperti ini. Kamu buat dulu sketsnya, seperti membuat kotak Pepsodent. Oke, dibuat dulu ini, dibuat dulu ukurannya sehingga semuanya bisa simetris nanti setelah dilipat. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Nanti ibu minta anak-anak meringkas atau merangkum apa yang ibu jelaskan tentang desain produk, kemudian nanti dikumpulkan ke ibu hasil catatannya. Oke, terima kasih.